Saudara sekalian, berbicara mengenai kedudukan umat perjanjian lama dan kedudukan umat perjanjian baru. Pertalian dengan kedudukan umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Jangan mencampur adukkan. Kalau sudah mencampur adukkan, wah rusak saudara. Kelihatannya alkitabiah. Keputusan, tindakan, pandangan, seolah-olah alkitabiah. Seakan-akan sesuai Alkitab. Tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan kehendaki. Akhirnya tidak alkitabiah, saudara. Jadi memahami kebenaran firman itu tidak mudah. Kita tidak mudah, saudaraku sekalian, mengatakan bahwa ini alkitabiah. Walaupun terambil dari ayat Alkitab, bahkan satu pendapat yang didasarkan pada beberapa ayat, ya, argumentasinya diperkuat dengan berbagai perikop. Kelihatannya alkitabiah, tapi sebenarnya tidak alkitabiah. Yang disebut alkitabiah adalah pengajaran atau pandangan yang sesuai dengan jiwa atau inti Alkitab itu. Oleh sebab itu memahami Alkitab harus secara historis juga, runtut, ya. Seperti satu pertanyaan yang dikirimkan ke saya lewat atau via SMS dari seorang penanya. Bapak katakan bahwa menjadi kepala bukan ekor itu untuk orang Israel. Bukan untuk orang Kristen. Nah, saya harus menjelaskan, tetapi waktunya belum cukup. Nanti waktunya akan saya beritahu. Untuk mereka saya harus berbicara secara bijak. Supaya penjelasan saya jangan ada aroma politis. Seolah-olah saya jadi anti-Zionis. Nah, ini berbahaya, saudara. Ya. Padahal kita memandang hubungan atau kedudukan umat perjanjian lama, yaitu bangsa Israel atau orang Yahudi dengan orang Kristen ini, pandangan secara spiritual. Ini dalam lingkup religius. Tidak ada kaitan dengan politik. Walaupun tidak bisa tindak akan bersentuhan. Tetapi perspektif saya ini perspektif religius. Perspektif spiritual. Begitu, saudara-saudara. Sederhana saja. Itu bukan orang Kristen. Sederhana saja. 350 tahun orang Kristen teraniaya sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai agama Kristen menjadi agama negara tahun 380 Masehi oleh Kaisar Theodosius Agung. 350 tahun. Coba kapan jadi kepala orang Kristen itu? Ibadah saja di katakom, yaitu di kuburan-kuburan. Ada orang Kristen yang sejak lahir, dari lahir sampai mati itu. Dari lahir sampai mati, tidak pernah hidup senang. Teraniaya. Tidak punya hak kewargaan negara yang baik. Teraniaya. Tapi hebatnya, kekristenan tidak ludes. Beda dengan satu agama yang begitu muncul, ya, sesaat beberapa puluh tahun saja bergelut dengan lingkungannya, lalu tampil jadi kuat. Kristen tidak. 350 tahun. Coba teliti, apa ada agama yang selama 350 tahun teraniaya tertindas selalu masih bisa eksis? Coba, 350 tahun loh. Kalau hanya beberapa puluh tahun, ya saya kira masih logis ya. Tokohnya masih hidup, tokohnya masih bisa memobilitas umat. Ini tokohnya sudah meninggal, 350 tahun. Saya bukan tidak percaya ada orang-orang Kristen yang jadi presiden, jadi gubernur, jadi konglomerat, jadi bankir. Tetapi berapa persen?
Nah, kalau ayat itu ditujukan ke bangsa Israel, dunia akan membuktikan sampai kiamat bahwa bangsa itu istimewa. Terlepas dari masalah keras kepala, mau menang sendiri, terlepas dari masalah itu, buktikan saja. Nah, terserah. Karena kita berkata begitu. Kita tidak mensupport kok dengan duit, tidak mensupport secara politik. Kita hanya baca Alkitab, kita jadi penonton. Bangsa yang hampir 2000 tahun meninggalkan kampung halaman bisa balik, lalu bisa membangun negara yang begitu tangguh. Ya sudah, dihitung saja. Apa ada bangsa seperti itu? Kita dijajah 350 tahun. Ini 2000 tahun. Coba. Tidak punya tanah air. Tercerai-berai, diaspora. Bisa balik. Lalu tampil sebagai satu bangsa yang menonjol. Ya saintisnya, ilmuwannya, ya bankirnya. Kalau dulu sempat ya baletnya. Pemain bolanya pada akhir abad 19, awal abad 20. Ya kebetulan saya punya sejarahnya, saya baca. Bahkan dalam buku tebal, sudah tebal lebarnya 1,5 folio lagi, atau 2 kali folio, besar. Jadi sejarah per tahun itu ada. Tahun ini, apa yang terjadi di tahun-tahun itu. Waduh, memang nekat ini bangsa. Wanitanya cantik-cantik pegang senapan waktu awal-awal mereka membangun negaranya. Kan bukan rahasia, negara kecil Israel. Orang-orangnya bisa mempengaruhi House of Representative Amerika. Lobby-lobby Yahudi begitu kuat. Siapa? Nah, ini nggak bisa dibantah. Maka Tuhan berkata, kamu jadi kepala. Kalau kamu dengar-dengaran ya, kalau tidak, aku musnahkan. Tapi orang Kristen pikul salib. Tampar di kanan, beri di kiri. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah kok di mix, jadi kacau saudaraku. Jadi ngawur sekali. Saya bukan tidak setuju Anda jadi orang berhasil sukses. Tuhan akan pelihara kita, saudaraku. Sukses kita pun semua juga untuk Tuhan kok. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi supir taksi, mau jadi pedagang, semua juga untuk Tuhan. Nah kalau iming-iming begitu itu, waduh itu tidak nalar sama sekali. Benar-benar tidak nalar. Tidak usah diiming-imingi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu Bapak kita. Nanti saya jelaskan. Kalau tetangga mau ketemu orang tua kita, pakai acara kulonwun, sepada. Kalau kita tidak pakai protokoler loh. Nah dengan Tuhan pun kita tidak perlu pakai protokoler mestinya. Tapi kalau kekristenan sudah dimiripkan dengan keberagamaan seperti Yudaism, ya harus ada protokol. Saudara bisa mengerti? Ini baru sedikit penjelasan sebagai satu pelurusan atau kalau dikatakan keras bantahan terhadap konsep bahwa ayat itu juga untuk orang Kristen. Kalau kita pusing mau jadi kepala atau jadi ekor, kita pasti dipelihara Tuhan, tidak usah ngomong apa-apa deh. Asal kita bertanggung jawab, kita rajin, kita giat, pasti Tuhan akan berkati dan punya tempat yang strategis dalam pelayanan. Maka optimisme yang Alkitabiah adalah keyakinan bahwa rencana Tuhan digenapi dan saya ikut terlibat di dalamnya. Itu optimis. Kalau cuma optimis, aku jadi kaya. Optimis, berhasil dalam bisnis. Optimis yang dipisahkan, diisolasi dari rencana Tuhan dan kehendaknya, itu pemberontakan. Itu usaha untuk lepas dari kedaulatan Tuhan. Ini harus dipahami dulu. Jadi tidak bisa main comot ayat Alkitab nih ayatnya. Tidak bisa diambil secara wantah, mentah, hurufiah. Tidak bisa.
kalau ngambil ayat itu ya. Kalau kamu berdoa untuk negeri ini akan dipulihkan. Kenapa enggak ambil ayat, aku akan hancurkan negeri ini karena kejahatan yang telah sampai ke hadapanku. Kenapa enggak diambil ayat itu? Nah, dengan bicara ini saudara kan mulai dapat gambaran kedudukan umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru itu beda. Saya tidak bermaksud membuang Alkitab ayat perjanjian lama, enggak. Harus menangkap hikmahnya atau esensinya. Harus menangkap hikmahnya atau esensinya. Harus menangkap hikmah atau esensinya. Kalau pintu gerbang kampus terbuka, saya sering berkata tutup pintu gerbangnya. Jangan setiap kali terbuka, tutup pintu gerbangnya. Padahal pada waktu itu ada mobil mau masuk atau mau bawa barang, oke, dibuka saja. Lihat esensinya, kenapa saya suruh pintu gerbang ditutup. Masalahnya bukan tutup atau buka. Ada kepentingan nggak waktu dibuka atau ditutup. Itu esensinya. Nggak ngambil secara harafiah atau wantah atau mentah. Pokoknya kalau terbuka, tutup. Nggak bisa buka terus. Loh, gimana? Ngawur kan? Sudah ngerti maksud saya? Saya belum tahu deh. Kalau saya berkata tutup itu pintu gerbang, maksudnya kalau nggak ada kepentingan terbuka, ada orang nggak dikenal masuklah dan lain sebagainya. Esensinya apa? Keamanan, itu esensinya. Keamanan, itu esensinya, saudaraku. Jadi nggak setiap kali dibuka, dimarahin kalau dibuka loh, kata polisi tutup terus loh. Masalahnya bukan soal tutup bukanya sebenarnya. Keamanan, itu esensinya. Seperti jangan membunuh, esensinya apa? Menghargai hidup, itu esensinya. Jadi waktu penjarahan itu ya, kan nggak boleh ada alasan aparat jangan menembak di tempat karena takut pelanggaran HAM. Justru itu melanggar HAM. Karena penjarahan dan pemerkosaan itu tidak menghargai hidup. Sedangkan aparat keamanan diberi tuan pedang untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan keadilan. Tembak di tempat. Kalau sudah tidak bisa diatur, tembak di tempat. Saya setuju, sangat setuju. Lalu kalau dibiarkan begini sampai pemerkosaan, terjadi penjarahan, trauma orang begitu bertahun-tahun, itu membunuh. Akhirnya kehidupan banyak orang terampas gara-gara itu. Jadi hidup tidak terasa hidup. Halo? Hidup tidak terasa hidup. Kata kita dilarang membunuh. Esensinya itu apa? Menghargai hidup. Itu esensinya. Jadi segala tindakan yang tidak menghargai hidup harus dimusnahkan. Nah, di sini perlu kecerdasan untuk bisa memperkarakannya. Nah, apa yang saya katakan ini sebenarnya termasuk metode-metode etika. Ya, metode etika. Jadi kalau satu tindakan itu dipersoalkan mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kita teruskan ya. Kita sama-sama umat pilihan Allah dengan orang Israel, tapi beda ya. Mereka secara jasmani, kita rohani. Kita harus memandang Alkitab sebagai urut-urutan sejarah. Kerajaan Allah harus dikenali secara sistematis dan runtut. Oke, jadi kalau kita gagal memandang Alkitab, salah memandang Alkitab, maka gagal salah memandang ayat-ayat Alkitab yang terdapat di dalamnya. Akhirnya kita tidak mengerti kebenaran dan pasti tidak bisa membedakan antara umat PL dan umat PB, umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Setelah saya kupas mengenai umat PL, itu tujuan orientasinya pada pemenuhan kebutuhan. Umat perjanjian lama orientasinya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, susu dan madu gitu ya. Kalau kita perkara-perkara yang di atas, udah jauh banget deh. Selama ini kita digiring juga untuk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, padahal Alkitab mengajarkan kita kumpulkan harta di surga bukan di bumi, asal ada makan pakaian
Cukupua itu artinya ya bukan jadi miskin, tetap diberkati secara finansial punya, tapi semua diabdikan untuk Tuhan. Gak sanggup, ya sudah terserah. Kristen yang benar begitu. Kristen yang benar begitu. Umat penyelama itu umat yang sangat ketat bernuansa keberagamaan. Tapi umat perjanjian baru, kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Waktu John berkata nanti ya penyembah-penyembah itu bukan di gunung itu, Gunung Gerizim, di mana orang-orang Samaria karena tidak boleh ke Yerusalem berbakti kepada Yahweh, bikin sendiri itu di Gunung Gerizim. Nanti kalian nggak di Gunung Gerizim, juga nggak di Yerusalem sono, nggak, dalam roh dan kebenaran. Itu sebuah perombakan yang sangat radikal. Oke, kita baca dulu ini, kita sampai di sini ya, Yohanes pasal 4 ya, saudara. Yohanes pasal 4 dari ayat 19. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke, terus? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini kan sebenarnya sebuah protes. Sebuah protes. Kamu nabi nih, oke. Kenapa kita tidak boleh menyembah di Yerusalem? Sehingga kami, orang-orang Samaria yang memiliki darah campuran Yahudi dan non-Yahudi, ya bikin penyembahan sendiri. Terus? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi itu kalimat juga bahaya bener tuh. Itu mesti dimengerti. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di luar bangsa itu ada keselamatan? Nggak ada. Nah sekarang saudara berdiri kebenaran firman Tuhan apa enggak? Enggak jadi kontradiksi dengan dunia sekitar kita. Tuhan yang bicara itu. Jadi kalau mau belajar tentang Tuhan, tanya orang Yahudi. Kalau mau cari keselamatan, lewat bangsa itu, Yesus Kristus. Saya bicara ini bukan dalam rangka invasi Israel ke Gaza. Sebab ini sudah saya mulai pada awal bulan Desember. Ketika belum ada aktivitas militer yang diberi judul Taslit. Saya khotbah ini sudah mulai awal bulan Desember. Sebelum libur Natal. Sudah saya khotbahkan. Coba saudara, kok bisa pas lagi? Akhirnya hampir saya batalkan ini perbicaraan. Hampir tidak saya teruskan. Tetapi berhubung sudah terlanjur, ya basalah sekalian. Mumpung saudara masih ingat terus ya. Masih fresh ini. Agak riskan sih bicara begini pada masa saat seperti ini. Seolah-olah saya mau memberikan atau mengembuskan satu dukungan untuk negara Zionis itu, Zionism itu. Enggak ada urusannya saya. Kita juga pedih lihat perang yang makan korban sipil begitu besar, begitu banyak, saudara. Ya, sedih kita. Tapi kita punya daya apa? Ini memang suratan begitu di Alkitab. Ini kan gara-gara Abraham nggak sabar saja. Jadi gemahnya itu sampai hari ini. Ini gara-gara suami dengar suara perempuan. Ini gara-garanya. Maksud saya suami itu Abraham lah, bukan semua suami ya. Pap, mana mungkin saya punya anak. Sudah tua, udah mati hayat, udah menopause. Waktu belum ada istilah menopause ya. Udah mati pucuk. Jadi Pak, kamu lihat itu Hagar. Bingkisan dari Firaun ketika kita di Mesir dulu. Cantik, sweet but black.
Black but sweet. Black sweet. Memang benar. Black sweet. Maka saudara melihat bahwa kulitnya pun hampir mirip tetapi lebih terang keturunan Ishak. Abraham Hajar tidak pakai kurikulum. Padahal Tuhan udah kasih kurikulumnya. Nanti ada waktunya, ya. Waduh, ibarat kuliah ini kontrak perkuliahannya dilanggar nih, saudara. Abraham akhirnya menciptakan bencana, saudara. Ketika Hagar sudah punya anak, kata Alkitab ya, dia merendahkan nyonyanya. Loh, nyonyanya ini kan yang mempromosikan dia. Mestinya terima kasih sama nyonyanya. Bisa dipeluk tuannya itu kan gara-gara nyonyanya. Kok ndak pakai mulia te godang kamsia, matur nuwun. Direndahkannya lah Sarah. Sarah sebagai nyonya marah. Keluar dah jurus ibu-ibu. Dia berkata kepada suaminya, "Pap, satu orang ini usir." Aduh, Abraham bilang capek dah. Lu suruh gua punya anak. Lu gua udah nurut ya. Sekarang udah punya anak. Lu ribut sendiri. Gua suruh usir. Aduh. Kau yang mulai, aku yang mengakhiri. Kau yang makan nangkanya, aku makan getahnya, kan gitu. Tapi Sarah bilang, kau juga makan nangkanya kan, Pak, gitu. Jadi kalau kita lihat perang yang ada di sana itu sebenarnya ada gema ini. Karena mulai ada blok. Dan ini menjadi perseteruan yang panjang sampai kiamat. Oleh sebab itu, istilah yang saya gunakan, entah ada di buku mana, kalau ada silahkan mungkin sama. Istilah yang saya buat sendiri. Bisul dunia itu Timur Tengah. Nyot, Timur Tengah. Timur Tengah ribut. Kalau bisul kena kaki itu kepala ikut nyut-nyut. Badan ikut meriang, saudara. Jadi ini kan gemanya. Abraham ini loh saudaraku, dulu-dulunya kok begitu ya. Tapi oke, setiap orang punya kegagalan. Tapi iman Abraham itu luar biasa. Yang kita contoh itu imannya. Daud yang kita contoh kasihnya kepada Tuhan. Salomo bijaksananya. Jangan contoh 1000 bininya. Nah, kita soal Abraham tadi ya kita harus melihat contoh ya. Nah, kembali dari awal saya berkata apa? Saya mengkhotbahkan ini bukan karena ada invasi Israel ke Gaza. Yang sudah dilepas lewat sebuah perjanjian untuk menjadi daerah otoritas Palestina khusus wilayah Hamas. Atau banyak masyarakat yang pro Hamas daripada Fatah. Tapi saya menyampaikan ini sebelum ada invasi Israel ke Gaza. Apa ini termasuk nubuatan? Ya. Saya mengatakan begini, bukan. Kebetulan. Atau kalau memang Tuhan gerakkan itu Roh Kudus yang kerja. Saya sama sekali blank, tidak tahu bakalan ada invasi Israel ke Gaza tanggal 27 Desember tahun 2008. Amin, saudara. Jadi saudara yang mendengar ini baik yang lewat rekaman maupun radio bisa memahami apa yang saya katakan, ya. Bukan karena ada invasi Israel ke Gaza saya mengkhotbahkan hal ini. Ini sudah saya lakukan 2 minggu sebelum invasi dan saya tidak pernah ditelepon oleh Mossad. Tidak pernah ditelepon oleh Mossad bahwa akan ada invasi itu. Teruskan, Pak. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang
Dan sudah tiba sekarang Nah, sejak kapan? Sejak Yesus tiba sekarang. Terus. bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, haleluya, saudaraku. Nah, di sini kita melihat bahwa kekristenan itu sangat menekankan segi batinnya. Justru liturgi sering membutakan pengertian seseorang terhadap kebenaran atau menyesatkan. Tuhan mengajarkan kebenaran dengan merusak sistem keberagamaan atau berdampak merusak sistem keberagamaan. Orang percaya kita ini diajar kebenaran, saudaraku, mengenal isi hati Tuhan. Kepada bangsa Israel, Tuhan memperkenalkan diri dengan caranya, dan saya sudah singgung, dengan kuasa. Tetapi orang percaya harus dengan hikmat, kecerdasan, dan pimpinan roh mengenal Allahnya. Saya sering dan terus menyinggung soal ini. Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa itu ya dengan kuasa. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Bertobatlah kamu, berubahlah pikiranmu. Oke? Mengajar. Bagaimana Pak kalau kita mau mengajar orang nggak mau dengar kita? Masalahnya memang nggak tahu. Kalau kita bilang Yesus juru selamat, apalagi kalau orang-orang pedalaman mulai bertanya, Yesus, siapa Yesus? Apakah sejenis soft drink? Harus ada tanda. Maka Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Tanda semeion, penunjuk arah, bukan tujuan. Artinya, dengan mujizat itu, orang diarahkan kepada maksud tujuan keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan goalnya. Kalau ada kabar panah, Bogor 70 kilo. Saudara jangan peluk itu tanda panah. Itu belum Bogor, itu tandanya doang tahu. Sonono Bogor. Orang seneng di situ seneng tuh. Di tanda panah itu seneng tuh. Bangga di tanda panah. Nggak sampai ke Bogor loh. Kepada bangsa Israel Tuhan sering memperkenalkan diri dengan kuasa. Tuhan dengan kebenaran, hikmat. Orang percaya mengenal Tuhan dengan kecerdasan dan pimpinan roh mengenal Allahnya. Kalau bangsa Israel dengan kuasa. Kolsom terbelah. Kita kagum, kita juga kagum. Tapi kalau cuma kolsom terbelah, saya kasih tahu ya, luas kolsom dibanding dengan dunia ini kecil. Dibanding Jakarta Raya, kecil. Jangan memuji-muji profesor yang bisa ngitung 3 tambah 3. Menjolimi dia kita. 3 tambah 3 mah bisa profesor. Profesor matematik bisa menyelesaikan soal yang begitu rumit. Lalu ketika dia bisa menghitung 3 tambah 3 itu 6. Terus kita, oh hebat profesor. Kita ngajak dia tahu. Bukan tidak menghargai kuasa Tuhan loh. Halo. Kita percaya langit bumi dahsyat. Gugusan-gugusan bintang yang bermiliat-miliat. Berjalan pada orbitnya. Waduh itu mah udah gak bisa diomong itu. Kedahsyatan Tuhan semesta alam itu. Amin saudaraku. Oke. Jadi kita sebagai umat Tuhan ini, saudara-saudaraku sekalian, kita disetting Tuhan untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran. Dan Allah memperkenalkan dirinya melalui kebenaran itu. Nah, ini soal liturgi, nanti soal ini standar kesuciannya. Kalau orang Israel dekalog, kita, you must be perfect. Kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat orang Farisi, pemimpinnya nih, kamu harus lebih baik dari pemimpinnya. Itu nanti kita bahas. Yang kita bahas sekarang soal ritualnya, beda ya. Oke. Perbedaannya luar biasa ya, beda sekali. Oke, kita baca sekarang Lukas 5. 33 kita mulai.
Lukas 5 ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kapan? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menantikan Roh Kudus. Amin. Ketika didesak oleh kebutuhan rohani. Jadi saya tidak setuju sebenarnya. Cuman kalau orang Kristen belum dewasa ya saya toleran saja ya. Jadi belum kerja ya? Kata seorang pendeta. Belum kerja ya? Belum, Pak. Oh, puasa 7 hari 7 malam. Mungkin kamu bukan di bidang dekat air-air. Kamu nggak cocok kalau kerja di dekat air-air. Itu kejawen. Kamu nggak cocok sama dia. Dia Rebu Pahing, kamu Senin Kliwon. Kamu mesti dapat orang yang lahirnya Jumat Kliwon. Puasa 7 hari 7 malam ya. Puasanya murid-murid Tuhan Yesus itu karena apa? Kebutuhan rohani yang mendesak. Puasa itu bukan ritual. Puasa itu desakan kebutuhan rohani. Ada orang Kristen yang bangga, saya Senin Kemis puasa. Bukan, tidak boleh puasa, bagus. Melatih nafsu makan, bagus. Tapi kekristenan bukan itu. Desakan kebutuhan rohani baru puasa. Kita sedang menjelang bulan Desember, saudara. Jadi kita harus puasa 30 hari. Atau 20 hari. Tidak perlu. Kalau Anda puasa silakan, bukan tidak boleh. Motifnya apa? Kalau orang Israel memang punya hari-hari puasa. Bulan-bulan yang penting menurut mereka harus puasa. Kristen tidak ada yang begitu. Kalau saudara punya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan rohani ya, puasa. Supaya pacar saya, Pak, tidak mata keranjangan. Aku puasain dia. Itu udah bodoh banget deh. Sudah pikir Tuhan itu kayak mesin yang diatur-atur gitu. Ngaturnya pakai puasa. Pakai sistem. Tidak, saudaraku. Tidak. Saudara nanti maksud saya? Coba ngerubah pola berpikir begini. Tidak gampang kan? Dan salah-salahnya Anda bilang, tidak perlu puasa, tidak perlu doa. Waduh, kacau lah nanti. Ini kalau salah-salah jadi ngawur nanti, saudaraku. Salah-salah nangkep khotbah saya jadi salah nanti. Karena di Tangerang itu ada satu persekutuan yang saya mungkin datang ke sini nih orangnya. Katanya juga pergi ke Penin. Tidak ke gereja. Kata Pak Eras, intinya itu bukan kebaktian. Lalu nggak gereja. Perpuluhan itu politik pendeta cari uang. Bukan dikasih perpuluhan loh. Kalau saudara punya penghasilan langsam, lalu Anda menggunakan angka 1/10, enggak apa-apa. Tapi ini salah mengerti. Dengan bangganya. Pak Eras loh, doktor loh dia. Waduh, jangan pakai nama dokter Eras segala, pakai doktornya. Ilmunya tinggi, ini paling bener. Saya nggak ngajarin begitu loh, awas loh. Waduh. Memang mereka ini kelompok militan, tapi pasti salah asuh nih. You ngambilnya sepotong-sepotong. Kalau ada orang yang ngambil sepotong, lalu tidak lihat konteksnya. Gitu loh saudaraku, ini tidak benar ya. Tidak benar itu, tidak benar aja. Waktu istri saya cerita begitu, ya, waduh saya prihatin. Prihatin.
Oke, amin saudara. Ini soal puasa ini, belum soal yang lain. Terus. Ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nih, saya ngerti nggak maksudnya? Nggak mungkin motong baju baru, nambal ke baju. Artinya apa? Gini, lu bego, gitu. Lu bego. Jadi gimana? Baju yang tua lu buang, pakai baju baru. Itu maksudnya. Tuhan kalau ngomong tegas loh. Itu kalau yang ngerti, waduh, pusing deh. Masa kita mau buang segala sesuatu? Buang! Apa pula itu? Baju baru dipotong, nambalin baju lama. Aduh, apa tadi namanya? Jadi gimana? Buang itu baju lama, pakai baju baru. Ampun deh. Jadi cara keberagamaan dibuang, kebenaran dikenakan. Lalu anggur apa? Mengisi anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua. Kalau anggur baru, kantong kulitnya juga baru. Tapi masalahnya, kalau orang sudah lama minum anggur tua, akan berkata, anggur tua itu enak. Ini, saya tadi mau ketawa geli di sini. Karena saya sudah bayangin orang-orang Yahudi yang jambangnya tinggi-tinggi itu. Gak mau jadi Kristen, gak mau percaya Yesus. Saya ketemu dengan sekelompok orang Yahudi ya, saudara sekalian ya. Masih budak-budak ganteng-ganteng gitu. Waduh ganteng. Kulitnya kan mirip orang Eropa dan campur orang Asia kan. Kulitnya begitu. Orang Yahudi ini rabi-rabinya. Ini panjang, ini bajunya pakai topi. Kayak topi koboi itu ya. Kayak topi koboi. Kayak lebar. Jubah gitu. Ini lagi di kamar mandi nih. Saya liatin 3 orang. Ganteng-ganteng. Tawa-tawa lu. Begitu di luar gini. Ini pelajaran yang mahal. Tuhan tuh kasih izin saya lihat begitu loh. Nanti gak jaimnya itu loh. Bertiga di kamar mandi kita, dia lihat kan orang Asia. Dipikir saya orang Taiwan atau mana gitu. Kenapa? Waktu saya pernah lepas dari kelompok orang, saya jalan sendiri kan. Pernah lepas dari rombongan. Ketemu orang Yahudi, kungfu gitu. Wah buset, lu gak ngerti gue siapa. Bodoh bener ya lo. Ada saya lupa di mana ya. Di Jericho atau di mana gitu loh. Saya lepas rombongan, saya jalan sendiri. Ketemu anak muda itu, kungfu gitu. Nah mungkin juga 3 rabi tadi pikir saya orang Taiwan kayak apa gitu. Nah ini orang Asia mana gitu. Padahal dia tidak tahu saya pendeta. Mata pendeta. Mata elang. Ya ile. Saya liatin sambil gini. Kata iya di cermin sungguh. Gak tahu. Begitu di luar. Yang pernah ke Israel, jalan mereka. Jalan mereka tuh begitu. Sungguh, nanti ke Israel, lihat itu. Bukan gini. Nah, rabi-rabi muda ini, guru-guru Yahudi ini, istilah sekarang itu pendeta atau ustadz-ustadznya gitu. Begitu gayanya. Jalannya mirip-mirip loh. Saya diberi kesempatan ngelihat itu. Wow. Dulu pasti lebih ekstrim, zaman Yesus pasti lebih lagi. Pasti lebih lagi. Sekarang lebih modern kan, saudara.
Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Orang-orang yang sudah terikat keberagamaan itu pasti mengatakan ini baik. Yang baik ini yang begini, salah itu padahal. Padahal kekristenan harus dilepaskan dari unsur-unsur agamani yang menekankan segi lahiriah itu. Karena kekristenan menekankan segi batiniah. Manusia lahiriah merosot, batiniah dibaharui. Kalau baptis, ya esensinya adalah bukan cuma nyelam, tapi rela meninggalkan manusia lama, cara hidup lama, filosofi lama, lalu hidup yang baru. Perjamuan kudus, apa? Mengingat korban Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan diganti. Belum nikah ya? Perjamuan kudus. Tambah auranya lain nanti. Dapat jodoh. Kan ngawur saudaraku. Lalu kalau kebaktian seperti ini, bukan nyanyinya, bukan ritualnya, batinnya. Makanya kalau saya bicara takut melukai orang, tapi saya ngomong di sini, boleh nggak? Kalau pendeta harus pakai selendang. Ya, maksudnya apa saya nggak ngerti? Harus pakai atribut khusus. Kalau enggak gimana? Gimana kalau saya begini aja? Gimana kalau enggak pakai dasi? Asal jangan enggak pakai baju. Kira-kira apa kurang berwibawa? Asal jangan dibuka, lalu kelihatan panunya. Jadi kalau begini kan juga bagus sekalian. Tapi karena sopan santun yang di depan tuh kelihatan lebih bagus, oh boleh. Nggak salah. Tapi kalau ada atribut-atribut, ini saya takut melukai orang ngomong begini nih. Harus pakai topi, Sinterklas. Misalnya loh ini loh. Kenapa mesti begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan kita semua itu imam-imam. Saya percaya Paulus dulu waktu khotbah nggak pakai baju khusus loh. Dia baru bikin kemah, tangannya masih kasar ya, cuci tangan saja, pakai baju seadanya. Tuhan Yesus pun juga mengajar pasti pakai jubah seperti yang lain. Apalagi zaman aniaya, udah dah. Wah, udah nggak ada itu kesempatan begitu. Nah sekarang kenapa mesti pakai begitu-begitu? Nah, kebenaran Kristen harus dikenali sebagai sesuatu yang mulia dan menyambutnya dengan cara yang berbeda dengan cara-cara orang beragama pada umumnya. Makanya kebenaran firman itu nggak bisa diterima oleh orang-orang yang masih mata duitan. Susah dia. Dia punya komitmen dulu sampai dibaptis, bersedia sungguh-sungguh mengosongkan diri, baru dikasih modal. Kalau kamu tidak melepaskan diri segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Itu benar. Dibuang dulu itu kantong lama, pakai kantong baru gua bisa didik lo. Gitu kira-kira. Nah maka proses saudara diubah itu panjang. Titik di mana Anda lahir baru itu misteri. Saya yakin hari ini bahwa tidak sedikit pendeta belum lahir baru. Saya yakin. Aktivis belum lahir baru. Banyak. Karena belum mengalami satu momentum di mana dia punya komitmen ikut Tuhan Yesus. Meninggalkan cara hidup yang lama. Lalu firman-firman ini jadi hidup, jadi nyata. Jadi bisa kita terima, saudaraku. Amin.